Oke, kita kembali lagi ke kabar seputar Rohingya. Kabar yang selalu ditunggu, kabar yang selalu dinanti, kabar yang selalu bikin greget, kabar yang selalu bikin emosi. Itulah kabar tentang Rohingya. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap semangat suarakan tolak Rohingya. Karena apa? Demi masa depan kita nanti. Jangan sampai kita nanti tambah resah, semakin resah karena ulah dari Rohingya. Kita saja sudah miskin, sudah dihina-hina oleh buzzer-buzzer mereka, apalagi nanti ketika mereka sudah banyak, tambah parah mereka menghina kita. Pokoknya tetap kita semangat, jangan sampai Rohingya terus menetap di Indonesia, dan tetap semangat kita suarakan terus tolak Rohingya, walaupun serangan buzzer-buzzer semakin membabi buta. Saya nggak akan pernah kapok, dan saya nggak akan pernah takut dengan serangan buzzer-buzzer dari mereka. Buzzer-buzzer yang nggak punya akal, nggak punya logika, nggak punya otak. Dia mementingkan orang-orang dari planet mana entah kita nggak tahu, dengan mengorbankan rakyat kecil sendiri, dengan mengorbankan warga-warga miskin seperti saya. Itulah buzzer-buzzer yang tak berakhlak, dengan teriak-teriak kemanusiaan. Tidak ada rasa kemanusiaan bagi kalian para buzzer jika kalian masih membela Rohingya. Lebih baik rasa kemanusiaan kalian digunakan untuk orang-orang warga lokal yang masih banyak membutuhkan kemanusiaan dari kalian. Bukan hanya Rohingya saja yang membutuhkan kemanusiaan dari kalian. Sekarang seluruhan warga negara kita itu udah resah, kecuali mereka para londo-londo ireng, para pembela Rohingya. Ya pokoknya di kabar-kabar Rohingya ini terus diikuti, dan biar tahu nanti perkembangannya ke depan seperti apa. Saya ingatkan kembali, sekarang pertebal mental kita, pertebal kuping kita, perkuat mental kita untuk menghadapi para serangan buzzer-buzzer yang semakin sekarang merajalela. Tapi ya alhamdulillah di channel ini tidak seberapa banyak, hanya ada beberapa saja. Tapi beberapa ya lumayan juga sih, lumayan banyak gitu. Tapi nggak tahu yang di channel-channel lain mungkin serangannya juga masih banyak juga. Selain itu di media sosial lain, IG, TikTok, Facebook, alah itu buzzer-buzzer udah seenak udele dewe. Pokoknya yang nggak pro dengan mereka para londo ireng jadi kopar kapirkan. Katanya kalau yang menolak Rohingya itu nggak orang yang nggak beriman. Begitu juga yang dikatakan oleh orang Rohingya yang ada di Malaysia kemarin kan seperti itu. Orang Indonesia itu orang Islam tapi yang nggak beriman karena menolak Rohingya katanya. Dan mau diberitakan apapun Rohingya, mau dikabarkan sebagus apapun, diberitakan sebaik apapun, itu sudah tidak bisa membendung lagi keinginan kita untuk hidup tentram damai di tanah sendiri tanpa adanya mereka Rohingya yang kalian anggap baik dan pokoknya paling baik lah itu. Itu nggak akan membuat kita jadi berubah pikiran. Saya tetap teguh dengan pendirian saya tidak akan pernah suka dengan kedatangan Rohingya. Dan saya tidak akan pernah setuju untuk Rohingya tinggal di tanah ini. Kebohongan dari UNHCR dan antek-anteknya yang mengatakan mereka kesini hanya transit dan tinggal hanya sementara, itu bohong. Dari tahun 2000-an sampai sekarang, mana yang ada dipindahkan ke negara lain? Pengungsi-pengungsi lain seperti Afghanistan sampai demo untuk diteruskan ke negara lain, mana diteruskan? Coba. Nah sekarang saya pertanyakan, jika memang UNHCR ingin memindahkan mereka ke negara lain, di sini hanya transit, ke negara mana dan negara mana yang siap untuk menampung mereka? Kapan waktunya? Ataukah mereka di sini hanya sementara menunggu sampai ada negara lain yang mau menerima? Negara mana yang mau menerima dan sampai kapan ada yang menerima?
Ya selamanya mereka di Indonesia kalau nggak ada yang menerima. Jadi sementaranya sampai nanti anak cucu kita nanti resah dan merasa terganggu dengan orang-orang Rohingya, masih ada mereka masih ada di sini. Mungkin 100 tahun ke depan nanti baru, kalau yang sekarang sudah koit, yang lain nanti baru anak-anaknya nanti satu persatu dioper. Jadi dari jumlah nanti 10 juta orang yang dioper 3 orang ke negara lain, itu sebagai tugas UNHCR menyelesaikan tugas gitu. Lagian juga masa jabatan itu ada batasnya ya, masa jabatan itu ada batasnya. Jadi sekarang UNHCR dipegang oleh siapa, diketuai oleh siapa, dan sekarang UNHCR yang sekarang mengatakan hanya sementara. Nah nanti ketika sudah koit yang pegang UNHCR yang sekarang lalu ganti orang, ya nanti pura-pura lagi itu kan kelakuan dulu orang yang megang UNHCR dulu, katanya hanya sementara, padahal di sini kan harus selamanya. Jadi saya nggak tahu. Nah itu UNHCR yang di masa-masa yang akan datang. Terus kita mau nolak apa lagi ketika mereka sudah beranak pinak di sini, sudah banyak menikah dengan warga lokal, sudah jadi warga kenegaraannya Indonesia. Hancur sudah harapan kita. Nah, ya kalau mereka nggak buat resah, lah kalau mereka tetap dengan kelakuan mereka seperti di negara-negara sebelah, jadi apa orang-orang kita? Hanya diinjek-injek nantinya. Ya paling itu ujung-ujungnya nanti orang kita upahan sama mereka, jadi kuli mereka. Ya toh kalau memang hanya benar jadi kuli sih nggak apa-apa, karena kita juga butuh. Cuma nanti taraf kehidupan kita yang berbeda karena mereka dispesialkan, itu kan menimbulkan cemburu sosial lagi. Tidak menutup kemungkinan nanti orang-orang yang cemburu ini ujung-ujungnya berpikiran yang buruk dan ingin melakukan sesuatu juga yang buruk, nanti menimbulkan konflik lagi. Seperti itu nantinya. Jadi jangan karena kelihatannya mereka sekarang baik, nurut, tapi baik dari mana? Contohnya sudah banyak di Malaysia tuh udah berkelakuan yang nggak baik, perilaku yang nggak baik. Di Indonesia aja kabur-kaburan, disediain penampungan udah kabur-kaburan. Baik dari Baghdad. Kalau mereka memang baik, mereka memang nurut, kenapa mereka harus kabur? Disiapin penampungan, enak hidup di penampungan, dikasih makan, digaji 155.000 per hari oleh UNHCR. Dengan gaji segitu kurang enak apa? Orang Indonesia gajian cuma satu hari 70.000, setengahnya dari kalian. Itu juga kerja dari pagi sampai maghrib, keluar keringat segede-gede jagung kita kerjanya. Lah kalian makan tidur gaji 155.000, penampungan ada kok kalian kabur-kaburan. Salah kalian sendiri, bikin Indonesia jadi resah, makanya Indonesia menolak kalian. Coba kalian patuh dengan aturan. Nggak mungkin orang-orang itu mau nolak kalau kalian patuh di sini, numpang, izin dulu mau numpang ngungsi di sini, ikuti aturan yang ada, nggak usah bikin onar. Mungkin orang kasihan. Ya ini kalian udah dikasihani buat ulah bertingkah. Sekarang geram semua masyarakat. Sekarang berita-berita mengabarkan kebaikan tentang Rohingya, kabar yang baik-baik. Sekarang ini udah bermunculan berita Rohingya itu yang baik-baik, pembelaan untuk Rohingya. Tapi itu nggak akan merubah pendirian saya tidak akan pernah menerima kehadiran kalian. Ya silakan, kalau misalkan seluruh rakyat warga Indonesia mau menerima Rohingya karena orangnya baik, tapi tidak dengan saya nggak akan pernah menerima itu. Oke, kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Tolong dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau masih merah, diklik sedikit aja biar berubah jadi warna hitam. Oke, kita lanjut ke konten-konten